Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 24 April 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertobatan Paulus di jalan menuju Damaskus menunjukkan betapa dahsyat kuasa Allah yang mengendaki seseorang menjadi alat di tangan Tuhan. Ia akan menderita banyak demi nama Yesus, namun ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi rasul para bangsa, mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Ia menyerahkan diri sepenuhnya dan menempuh jalan mengikuti jejak Yesus. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, sungguh mengagumkan pergaulanmu dengan manusia. Orang berdosa bertobat dan para pembangkang mereda. Kami bersyukur atas semuanya itu dan mohon semoga kami tetap setia bergaul dengan Dikau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus pada hari ini juga mengajar kita untuk hidup di dalam Kristus. Yesus ingin memberikan kekuatan kepada kita semua dengan makan tubuh dan darahnya. Kita diingatkan akan daya kekuatan Ekaristi. Tuhan Yesus menjadi kurban santapan bagi jiwa rohani kita. Yesus tidak menginginkan kita menjadi lemah, ringkih, tak berdaya, bahkan tidak menginginkan kita jatuh dalam dosa. Yesus tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Ia selalu mendampingi kita meski dalam keadaan berdosa sekalipun. Maka dengan merayakan Ekaristi,
kita menyantap tubuh dan darahnya, kita dikuatkan, diteguhkan, supaya kita tetap setia untuk menyembah Allah sekaligus mewartakan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas roti anggur, atas Yesus santapan hidup kami. Tetapi kami mohon, semoga kami tetap rukun bersahabat dengan sesama, dan dengan Dikau berkat Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.